Bagaimanakah kisah Harut dan Marut sebenarnya dalam Al-Quran? Tonton video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Bermula, Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Namun, sebagian orang masih bertanya-tanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Dalam artikel singkat ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kisah Harut dan Marut sebenarnya berdasarkan riwayat yang ada. Kisah kedua sosok ini sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan pada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Lalu siapakah Harut dan Marut? Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat mereka benar-benar malaikat. Akan tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan ada pendapat mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Jikalau dilihat dari secara tekstual, maka Harut dan Marut adalah dua orang malaikat. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan Marut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Tabari. Mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Tafsir At-Tabari nomor 2 halaman 420. Ibnu Jaid mengatakan bahwa dimaksud dari ayat ini adalah kisah setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Tafsir At-Tabari nomor 2 halaman 420. Sedangkan Al-Qasimi mengatakan bahwa mereka adalah dua orang manusia. Ia berkata, menurut pendapat ulama hakikat, Harut dan Marut adalah dua orang manusia yang saleh dan takwa di Babilonia. Tafsir Al-Qasimi halaman 220. Dari keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Muqalat Mutanawiyah nomor 8 halaman 115 diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Tujuan Harut dan Marut turun ke dunia. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal adalah yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir.
Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran sebesar sebagian lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir. Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit. Tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Dan kisah ini tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia agar mereka tidak terperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Namun patut diperhatikan, sebagian besar kisah Harut dan Marut tersebut berdasarkan riwayat Israeli, kisah yang beredar tentang keduanya bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk, dan semuanya itu merupakan kisah Israel yang tidak boleh diyakini. Ini merupakan pandangan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir nomor 1 halaman 360, senada dengan pendapat Ibnu Katsir. As-Sadi juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israel. Menurutnya, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102 berasal dari Israel. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang masbuhnya malaikat. Tafsir As-Sa'di halaman 61. Berkenaan dengan tujuan utama Harut dan Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir yang mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia dan juga bagi Allah. Lanjut, Al-Qurtubi sangat berhak untuk memuji hambanya menurut kehendaknya, sebagaimana dia telah memuji Talut. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir diperbolehkan, karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikannya. Wallahu a'lam bishawab.